Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ready for study? Ready. Okay. Before we begin studying, who is absent today? Siapa yang tidak berangkat hari ini? Azam and Azkara. Let's begin our study today by reciting Surat Al-Fatihah together. Let's hope that our study will run well and what we are learning will be beneficial for us. Al-Fatihah. Tahu Tom says? Tom says itu artinya apa? Artinya adalah Tom berkata. Pernah mendengar permainan ini ya? Jadi Tom says namanya gini. Ketika saya mengatakan Tom says, berarti kalian wajib melakukan apa yang saya katakan. Tom says, please raise your hand. Tom says, please raise both of your hands. Put it down. Okay. Tom says, put your hands down. Okay. We must help him. Jadi harus membantu. Kemudian contoh lagi. Ada mas-mas ganteng ini. Oke. Misalnya ada seseorang. Oh ya, ini ada pertanyaan. What is the appropriate expression if our parents are sleeping and your brother? Apa ungkapan yang tepat yang perlu kita apabila orang tua kita sedang tidur dan adik kamu berisik? Terus kita bilang, kita ngasih tanda gini. Ungkapannya apa? Selain gini, terus sambil ngomong apa? Don't be noisy. We going to study. Okay. Do you know what we will study today? Kalau tadi lihat dari pertanyaan pancingannya tadi, yaitu membahas tentang obligation and prohibition. Jadi coba kita cek apakah betul. Betul sekali. Obligation and prohibition. Kemudian sebelum membahas banyak hal mengenai obligation and prohibition, so let's learn about our learning. You are able to understand writing or other people use obligation or prohibition in English. Jadi tujuan utama kita adalah setelah pembelajaran ini kalian mampu memahami tentang ungkapan-ungkapan larang di dalam Inggris. Ya, baik itu secara tulisan ataupun secara lisan. Tapi fokus kita nanti ini ya di membacanya. Jadi diharapkan setelah selesai mempelajari ini, nanti kalau ada ungkapan-ungkapan atau ada tulisan-tulisan yang mengandung kata prohibition atau yang mengandung kata you could understand it well. The first material we need to do showing obligation. The meaning of showing obligation. Menunjukkan kewajiban or kita lihat bentuk-bentuknya. The first is using must. Untuk must ada dua jenis. Yang pertama adalah must using verb 1 and must using be plus complement. Kita harus praktek lebih banyak. In English will be we must practice more. Do not say we must to. Sampai di sini ada pertanyaan? No. Dan yang berikutnya. Kalau tadi pakai kata must,
kita pakai have to atau has to. Nah, bedanya apa? Ya, secara sama, maknanya sama-sama harus. Ada pertanyaan dulu? Oh, no question. Good. Kemudian dilanjutkan. Nah, sekarang yang prohibition. Nah, apa itu prohibition? Nah, prohibition in bahasa Indonesia is larangan. Nah, prohibition dalam bahasa Indonesia itu diartikan larangan ya. Contoh saja. Nah, ini no smoking. Jadi kalau ada bentuk ini berarti dilarang merokok. Sebelum lanjut, bisa dipahami belum? Nah, yes ya, gampang ya. Oke, very good. Kita latihan sedikit. Nah, ya, kelihatan ya? Can you see clearly? Bisa melihat dengan jelas ya? Nah, kita belajar dulu dengan cara memperhatikan ini ya, anggap saja ini saya kasih masalah sedikit, tapi bukan berarti masalah yang memberatkan ya. Ini masalah yang kita pakai sebagai ujian atau sebagai indikasi atau indikator untuk menentukan kalian sudah paham atau belum tentang materinya, begitu ya. Oke, Iski. Number one, the answer. Just directly say the answer. They are. Okay. From Iski's answer, he says that when the question is what is the relationship between Mr. Karim and the boys, his answer is neighbors. Apa maksudnya? Apa maksud dari pertanyaan ini? Apa hubungan antara Pak Karim dan anak-anak? Nah, dijawab neighbors. Apa itu neighbors? Tetangga. Nah, kira-kira Iski dari mana kok bisa menyimpulkan bahwa mereka tetangga? Ya, kalimat I live near your home. Saya tinggal dekat rumahmu, berarti mereka bertetangga. Ya, this is quote of the day ya. Be brave and conquer the pig. Please make a group consist of 6 students in every group. Untuk menentukan kelompoknya seperti biasa, seperti kemarin mas saya. Seperti kemarin kita berhitung 1 until 6. Okay, we start from you. 1, 2, 3, 4. Ready, group 5. Ready, group 6. Group 4 ya, group 4, group 5. Ready, group 6. Ready. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, minim nama panggilan sama nomor absennya. Oke, group 4, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 1 orang. Semuanya silakan maju. Segera, waktu kalian cuma 15 menit untuk menyelesaikannya. Sudah ketemu? Oke. Sebentar, sudah siap untuk memulai? Go! Ya, you found it. Oke. Nah, terus memikirkan jawabannya. Oke. Ayo, come on. Come on, go, semangat. Oke, come on. Perasaannya Brian bagaimana? Begitu. Sudah dapat berapa pertanyaan? How many questions have you got? 5. What group? Come on. What group are you? Come on.
3, 2, 1. Give applause. Oke. Maju semua. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are, please. We are from one group, or group one will present the answers of the question, the questions. Okay. Number 1 and number 2 will be presented by David. Ya, itu udah dikasih ke David. Oke, tinggal dibaca saja. Nomor 1 pertanyaannya adalah, sambil cek ya. Oke, give applause to group 1. Oke, thank you. Please submit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. By Ashraful Anam. Oke, give applause to Ashraful Anam. Thank you very much. Assalamualaikum. Okay, very good. Give applause to group 3. Yeah, group 5. Continue. Our discussion. Oke, give applause. Very good. Oke, kasih sedikit mengenai jawabannya ya. Nah, kalau ada pertanyaan who are in the dialogue, jawabannya adalah Mr. Fala dan Brian. Brian. And then what does he have to do on the stage? Apa yang harus si Brian lakukan di atas panggung? He has to do the best. Mari kita tarik kesimpulan. Sebelum itu saya beri kawan sedikit ya mengenai apa yang sudah mempraktekkan, kemudian juga sudah menjawab soal-soalnya. Yang paling saya sorot di sini adalah ketika presentasi, hampir seperti pas waktu minggu lalu, jadi suaranya masih cukup pelan. Salah satu yang perlu kalian tingkatkan adalah kepercayaan dirinya, supaya kalau ngomong bisa keras. Tapi jangan lupa ya, kita masih berproses untuk menjadi lebih baik. Oke. Nanti kesimpulannya apa yang sudah kita pelajari hari ini? 1. Untuk obligation ciri-cirinya pakai mas atau kemudian apa yang perlu kita pelajari di minggu depan atau di pertemuan yang datang. Yang akan datang masih kita akan fokus ke pendalaman tentang apa? Obligation sama prohibition, tetapi ke ranah writing, dengan writing menulis. Oleh karena itu, siapkan diri kalian dengan baik. Silakan baca-baca kembali materinya. Kemudian kalau perlu silakan baca-baca kayak ini ya, quote ya. Istilahnya kata-kata bijak. Nah, itu sering sekali menggunakan obligation, sering juga menggunakan prohibition, bahkan menggunakan comment. Finally, I say you are very great, you are very